Shalom, selamat datang di acara We Are Blessed, Puji Tuhan Kristen. Nah, pada kesempatan kali ini kita sama-sama nih mau ngobrol-ngobrol tentang apa sih itu katekisasi sama apa sih itu CD. Tapi kesempatan kali ini aku nggak sendirian. Di sini sudah ada Bapak Penatua Sitompul yang akan sama-sama kita untuk sharing tentang apa sih itu katekisasi, apa itu CD. Selamat malam Om, halo. Malam Kak JJ. Apa kabar Om? Baik, Puji Tuhan baik ya Om. puji Tuhan baik Kak JJ. Makasih ya Om udah mau menyempatkan waktunya untuk kita sama-sama nih mau sharing tentang apa sih itu katekisasi sama apa itu CD. Nah Om, kita ini kan gereja di GPIB ya Om ya. Iya betul. Kita ini kan di bawahnya GPIB, GPIB ini di bawahnya PGI ya Om ya. Iya betul Kak JJ. Nah sepengetahuan JJ nih Om, semua gereja, tolong nanti dikoreksi ya Om kalau misalnya JJ ada yang salah ya Om ya. Setahu JJ nih semua gereja yang di bawahnya PGI ini rata-rata ada yang namanya katekisasi dan CD nih Om. Kira-kira bener nggak nih Om? Betul. Bener betul, ya Om ya. iya. Puji Tuhan dia nggak salah. Nah kalau gitu Om, sebelum itu JJ mau nanya nih Om. Iya. Katekisasi itu sebenarnya apa sih Om? Karena gini, JJ juga besar di GPIB ya Om ya. Iya. JJ juga udah ngelewati katekisasi. Nah dulu tuh waktu JJ mau ikut katekisasi kan harus ada syaratnya nih Om. Betul. Ada syaratnya nih harus berusia 17 tahun. Nah Iya. itu kira-kira kenapa ya Om? Kenapa harus berusia 17 tahun? Dan mungkin bisa dijelaskan juga ya Om berkelanjutan ya apa sih sebenarnya itu katekisasi? Monggo Om. Oke, iya. Pertanyaannya bagus sekali Kak JJ ya. Nah, sebelum menjawab pertanyaan dari Kak JJ itu ada sedikit penjelasan ya bahwa penyelenggaraan katekisasi ini dalam sebuah gereja itu sesungguhnya berpangkal dari persekutuan umat Tuhan. Nah, dalam arti kata sebuah keluarga. Nah, kita kan tahu Kak JJ ya, bahwa keluarga ini adalah unit yang terkecil. Benar, ya. benar, Om. Nah, jadi inilah merupakan wadah persekutuan umat yang menjadi wadah di mana pendidikan akan iman bertumbuh kembangnya di keluarga tersebut. Artinya orang tua mempunyai kewajiban, ya, kewajiban untuk dapat mengkomunikasikan iman percaya kepada anak-anaknya. Nah, kalau kita lihat di perjanjian lama ya Kak JJ ya, itu umat Israel itu mengungkapkan iman mereka itu berdasarkan pengakuan percaya atau bahasanya itu credo kepada Tuhan, itu terlihat di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat yang keempat sampai dengan yang keenam. Nah, artinya di sini bahwa bagaimana umat Israel itu berkomunikasi iman itu bukan hanya secara lisan. Ya. Jadi perlu juga yang namanya terwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, disinilah Kak JJ ya, ada metode. Nah, di sini ada metode yang akan kita lakukan, yaitu paling tidak kita memperhatikan. Ya. Setelah kita memperhatikan itu ada lagi metodenya yaitu mengajar berulang-ulang. Ya. Nah, ini perlu ya, benar. mengajar berulang-ulang dan membicarakan akan hal-hal yang baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah, disinilah katekisasi merupakan salah satu bentuk atau wadah pembinaan iman warga gereja. Ya, digarisbawahi adalah pembinaan iman, dia merupakan tempat atau wadah pembinaan iman warga gereja yang strategis. Kenapa strategis? Nah, ini dia. Karena memang wadah gereja itu diperlengkapi untuk mengenal dan percaya kepada Allah di dalam diri Yesus Kristus. Ini strateginya. Ya. Nah, disinilah bagaimana nanti cara kita, Kak JJ juga, untuk kita menyatakan bagaimana kita percaya kepada Tuhan Yesus dalam bentuk keluarga, ya, dalam bentuk suatu persekutuan atau gereja dan juga di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini ya kan. Nah, kembali ke pertanyaan Kak Cici tadi itu, apa sih itu katekisasi? Benar. Ya.
Nah ini menarik Kak JJ. Nah perkataan katekisasi itu berkaitan dengan kata kerja dari bahasa Yunaninya itu adalah katekein. Ya, apa artinya? Itu berarti memberitahukan atau boleh dikatakan juga mengajarkan. Nah, bisa kita lihat itu di Injil Lukas pasal 1 ayat yang keempat, iya kan? Dan juga ada di Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 25. Nah, di sini kita harus memahami melalui katekisasi ini warga gereja itu diharapkan memiliki apa yang dimiliki? Pemahaman iman yang baik dan benar kepada Tuhan Yesus. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Memahami iman yang baik dan benar kepada Tuhan Yesus Kristus berdasarkan Alkitab, Firman Tuhan. Firman Tuhan. Benar. Nah, disinilah kita harus sungguh-sungguh percaya dan mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah penebus dosa dan juga juru selamat yang hidup. Nah, tadi menarik ini Kak JJ bilang, itu di GPIB apakah harus umur 17? Iya, apa harus umur 17? Oh, soalnya kan dulu JJ juga umur 17 ya, dari 16 jalan Ya. ke 17 ya Om, itu tahun 2013 dulu JJ. Nah, dari sini kan coba kita pahami dulu ini. Sebelum kita masuk di dalam katekisasi, itu dia ada yang namanya kategorial, ya, Oke. yaitu PT, Persekutuan Teruna. Nah, kalau kita berdasarkan tata gereja dari GPIB, itu sudah memang tertulis untuk umurnya KJJ, ya. Ya paling tidak ini untuk kategorial PT itu atau Persekutuan Teruna itu umur 13 dia sampai nanti umur 16. Ya, artinya kalau di sekolah itu dia tingkat SLTA sampai SMA. nanti dia SMA kelas 1. Benar-benar. Nah, menariknya kenapa dia harus umur 17? Memang di dalam pembelajaran katekisasi ini nanti Kak GJJ kurang lebih nanti itu ada 48 pertemuan dalam 1 tahun. Ya, Oke. kita kan tahu nih, Iya. kalau 1 tahun itu kan 52 minggu, ya kan? benar. Nah, 52 kalau dikurangi 48 itu ada kurang lebih 4 minggu nih. Iya. Nah, itu biasanya kita jeda. Di mana itu terjadi? Itu terjadinya pada saat di bulan Desember minggu kedua sampai nanti Januari minggu kedua. Jadi kan pas 4 minggu. 1 bulan lah Om ya. 1 berarti. bulan itu. Nah, kenapa? Ya kita tahu lah ya. Tadi juga kan tahu ya. Iya dong. Di situ kan terjadi peristiwa apa? Natal. Desember Natal, iya Masa sih gitu. ada loh. break lah ya Om. Ada break lah istilahnya, ada break lah. Nah, nanti dari 48 ini memang khususnya di GPIB itu pokok-pokok daripada pembahasan itu ada 6 Kak JJ. Nah, jadi begitu bagaimana dia ini istilah saya itu dimatangkan ya bagi warga gereja yang masuk kategori katekisasi, dia harus dimatangkan dalam 1 tahun itu. Itu dia Kak JJ untuk masalah katekisasinya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi mengenai katekisasi Kak JJ? Oke, sudah jelas sih Om. Intinya itu yang JJ tangkep ya. Katekisasi ini lebih ke sebagai wadah ya, wadahnya Betul, kita ya, yang tadinya wadah. yang wadah dan jembatan ya Om ya. Betul, iya. Dari anak-anak yang tadinya yang sedang ada di pelayanan kategorial Pelkat PT ini Iya. untuk dia masuk ke GP, Ya, ya kan, betul. untuk masuk ke GP. Gerakan Pemuda. Nah, gerakan pemuda itu harus ada jembatan katekisasi itu tadi untuk semakin apa ya, lebih ke mendalami iman ya Om ya. Betul, iya. Iman percayanya sebagai Tuhan Yesus, iman percayanya kepada Tuhan Yesus ya Om ya. Iya, betul. Jadi kayak pengajaran lebih dalamnya lagi ya Om, Iya. kayak gitu. Nah terus Om, kan setelah katekisasi ini pasti ada peneguhan CD setelah kita melewati 48 materi ini ya Om ya dalam 1 tahun ini. Setelah kita belajar mendalami iman dalam katekisasi ini, terus kita kan lanjut ke peneguhan CD nih Om. Iya. Nah peneguhan CD ini apa gitu loh Om? Ya,
Jadi kalau kita berbicara CD, berarti itu nanti ada sangkut pautnya dengan proses pembelajaran katekisasi itu, ya kan? Iya, iya. Nah, artinya sebelum kita peneguhan CD, dia itu memang harus, kalau bahasa saya Kak JJ itu dibentuk di wadahnya katekisasi itu. Oke. Nah, di sini menarik Kak JJ, khususnya di GPIB. Kenapa saya katakan menarik itu? Karena pembelajaran katekisasi itu lengkap. Ya. Bagaimana kita khususnya para sinode itu sudah memberikan materi-materi itu untuk dia nanti menjadi dewasa iman. Dewasa secara iman ya Secara Om imannya dia dewasa, ya. Nah, jadi sebelum dia nanti naik ke tingkat yang lebih tinggi yaitu gerakan pemuda, dia dibentuk di katekisasi itu. Nah, akhir daripada pembelajaran itu, nah itu dia Kak JJ, ada namanya peneguhan CD. Ya, pengakuan iman secara dewasa ya Om ya. Pengakuan iman secara dewasa. Oke, Nah, oke. nanti Kak JJ di sini kan kita malah bertanya, itu apa sih CD itu sebenarnya sih? Nah, kan gitu nih. Apa sih CD itu? Apa sih kok setiap habis katekisasi kita selalu harus diteguhkan ya Om ya peneguhan CD. Apa enggak cukup kita belajar di katekisasi aja? Gitu kan? Atau apa CD ini sebagai bentuk validasi atau gimana nih Om? Kayak gitu Iya. kan pertanyaannya nih setelah kita katekisasi, kita peneguhan CD, apa CD ini sebagai bentuk validasi kalau kita ini benar-benar beriman gitu loh kepada Tuhan Betul, Yesus iya. secara dewasa. Iya. Gimana tuh Om? Nah, jadi tadi kan sudah saya bilang bahwa CD ini adalah akhir dari proses katekisasi, sehingga peserta katekisasi ini akan menerima yang namanya peneguhan CD atau peneguhan atas pengakuan percaya mereka. Nah, kalau kita berbicara ini Kak JJ, CD, kalau secara kamus besar bahasa Indonesia, itu CD itu adalah anggota warga gereja yang sah dari gereja. Nah, artinya ini berarti sebagai bukti bahwa para peserta katekisasi itu setelah mereka mengalami proses pembelajaran, mereka harus menjadi sah sebagai warga CD gereja tersebut. Nah, untuk supaya dia sah, maka ada yang namanya peneguhan. Oke. Nah, nanti mereka akan mendapatkan buktinya. Apa itu? Ya, berupa surat CD namanya. Nah, itu dia. Oke Om, kalau gitu nih Om, selanjutnya Cici mau tanya lagi nih Om. Ya. Kan gereja di bawahnya PGI ini ada banyak ya Om ya, kan nggak Betul. cuma GPIB aja nih yang Cici tahu sih, beberapa sih Om, nggak terlalu banyak tahu ya Om. Kayak GKJW atau GKI, terus banyak lah Om. Terus nih, kira-kira ada nggak sih Om perbedaan katekisasi CD-nya dari masing-masing gereja-gereja yang di bawahnya PGI ini? Ada yang beda atau sama atau gimana Om? Ya. Kalau secara perkataannya mungkin berbeda ya, CD. Ambil contoh aja lah ya, seperti di HKBP. Oke, dari Om ya HKBP ya Om Kan, ya? ya kan? Itu malah berbahasa daerah. Oke. Itu namanya Malua. Itu Malua itu berarti naik CD, itu namanya. Oke. Jadi pakai bahasa daerah. Mungkin juga di GKJW juga dia pakai bahasa daerah. Nah, itu yang membedakan hanya sebuah nama, ya kan? Nah, selain itu juga memang benar yang dibilang Kak JJ bahwa aliran-aliran daripada gereja itu memang banyak sekali. Benar Ya. Om. Yang pertama itu adalah Martin Luther, ya. Nah, Ya. Martin Luther ini biasanya itu seperti tadi saya katakan HKBP, ya toh, terus GKPS, terus HKI dan banyak lagi. Nah, ajaran-ajaran mereka itu yang ajaran Martin Luther ini adalah tentang firman, tentang sakramen, ya, terus tentang jabatan gereja. Oke. Nah, seperti tadi pertanyaan Kak JJ itu, kalau GPIB dia ajarannya mana sih? Dia Calvinis. Calvinis ya, Om ya. Iya, dari Johannes Calvinis dia. Nah, ini berbicara tentang otoritas Alkitab itu sendiri, ya. Terus kemuliaan Allah dan pengudusan serta keselamatan. Oke. Nah, inilah Johannes Calvinis yang memberikan ajaran kepada
Ya paling tidak seperti yang tadi Kak Cici bilang, ada GPIB-nya, ada Gemitnya, ada Iya, Gemim, ya. betul. Nah, ini mereka menerima ajaran-ajaran dari Calvinis. Oke. Nah, juga nanti ada ajaran mengenai Pentakosta, ya, terus karismatik, itu ada. Nah, mereka ini berbeda dengan ajaran-ajaran yang sebelumnya, baik itu Martin Luther maupun Yohanes Calvin. Nah, itu Oke. dia. Berarti gini ya Om ya, apa namanya, untuk kan memang di gereja-gereja lain ya, di luar GPIB Iya. yang memang juga ada peneguhan sidi ya, yang juga ada katekisasi dan sidi ini, berarti pengajarannya mungkin dari segi materinya itu tergantung sama kalau memang seperti yang tadi Om bilang ya, kalau yang ikut alirannya Martin Luther mungkin fokusnya lebih ke ABC, Iya, berarti betul. pengajaran di katekisasi CD-nya, di pengajaran di katekisasinya ya fokusnya ke ABC gitu ya Iya. Om ya. Kalau kita kan Calvinis berarti kita pengajaran di katekisasinya lebih ke pemahaman tentang Alkitab, Ya, betul. tentang Allah, lebih Iya. seperti itu ya Om ya. Ya, itu dia. Oke, ya ya ya. Jadi kalau pun di karismatik atau Pantekosta itu mereka nggak mengenal CD. Iya ya Om. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, gitu ya. Mereka taunya ya baptis selam atau baptis dewasa. Terus dewasa. Nah, jadi sebenarnya sih kurang lebih itu hampir sama perkataan dewasanya. Nah, kan kita kan dewasa imannya, kan begitu. Betul. Nah, gitu. Tapi mereka tidak perwujudannya ya mengenal. Om ya, perwujudannya berbeda demikian, ya. Perwujudannya berbeda ya Om ya. Itu sebabnya terus muncul nih Om pertanyaan di kepala Cici. Terus kenapa ya Om kok di gereja karismatik ini itu nggak mengenal katekisasi dan CD itu tadi kan? Kalau misalnya kita nih kita yang di bawah PGI ya Cici juga kurang tahu nih Om, apakah gereja-gereja karismatik ini juga ada yang tergabung dalam PGI atau memang mereka ada berdiri sendiri yang di luar Ya. PGI. Nah, berdiri sendiri. gimana tuh? Nah, Oke, berdiri kalau yang sendiri ya Om ya. karismatik, ya. Jadi mereka itu tidak mengenal CD. Tadi seperti yang saya katakan, mereka hanya mengenal yaitu baptis selam, ya. Nah, inilah pengajaran secara umum dari karismatik, ya. Oke. Baik itu baptisan roh mereka ya, terus mereka lebih condong kepada puji-pujian, ya, kepada yang istilahnya itu puji-pujian itu berarti mereka akan ada yang namanya bahasa-bahasa roh. Nah, itulah karismatik sama Pentakosta itu kurang lebih demikian. Nah, gitu. Jadi mereka tidak mengenal itu CD itu apa sih? Tidak. Mereka taunya baptis dewasa. Oke. Baptis dewasa Baptis udah dewasa. sampai di situ aja ya Om Iya. ya. Di situ apa namanya lebih ke sampai di baptis dewasa itu pemahaman apa ya, lebih diolah pemahaman imannya ya Om di mereka ya Om ya. Iya. Dan Oke. juga gini Kak JJ, ada juga yang bertanya orang karismatik juga sih, menarik. Apa pertanyaannya? Di Alkitab itu ndak ada perkataan atau tulisan CD, memang betul. Bener Om, karena jujur aja banyak JJ juga ada sharing-sharing sama teman-teman juga yang non GPIB ya, yang non GPIB dan non GKI, non GKJW pun mereka juga bertanya, kenapa sih kok kamu ada peneguhan CD, Iya. kok ada katekisasi, itu untuk apa sih kamu kok seperti Iya. itu? Nah, kita kembali ke Alkitab ya, back to Bible. Di situ kita lihat bagaimana selama pelayanan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya 3,5 tahun, Ya. itulah CD-nya yang sebenarnya. Oke. Nah, tapi memang betul tidak ada perkataan atau tulisan daripada CD di Alkitab. Tetapi itu lebih mengarahkan kepada bagaimana murid-murid Tuhan Yesus ini mereka melakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari selama 3,5 tahun bersama Ya, dengan benar, Tuhan Yesus. Itulah pengajaran Tuhan Yesus. Nah, ini yang diambil oleh Yohanes Calvinis. Iya, karena kan Bahwa memang di itulah Alkitab nggak dibentuk ada, dia. benar. Iya. Di Alkitab kan nggak ada dibilang kalau orang Kristen itu orang yang percaya sama Tuhan Yesus tuh harus di CD. Kalau dibaptis iya, Ya, ada di Alkitab kan Om. betul. Dibaptis kita memang ada di Alkitab. Tapi kalau untuk di CD gitu kan Iya. nggak disebutkan di Alkitab. Betul, Kalau iya. itu sebuah keharusan apa sebagai warga gereja untuk di CD. Nah, Ya, itulah dia makanya
ada juga pengajaran dari karismatik itu demikian Kak JJ ya. Jadi mereka tidak bisa menerima CD itu karena mereka taunya ya baptis selam. Ya, karena tidak ada di Alkitab itu tadi ya, Om Ya, ya. selam itu kenapa? Karena mereka condong pada saat Yohanes Pembaptis Membaptis, betul. Setelah ya. itu Tuhan Yesus kan Betul, gitu ya. iya, betul. Dia membaptis murid-muridnya selama 3,5 tahun itu. Disitulah terjadi proses pembentukan pendewasaan iman itu ya. iman itu. Oke. Iya. Oke Om, kalau gitu Om, jadi sebenarnya kalau yang Cici tangkap ini ya Om, CD itu berarti penting nggak sih Om untuk apa namanya dia pengembangan iman Kristen, iman kita sebagai orang Kristen ya Om ya, penting nggak sih Om CD itu sebenarnya? Kalau itu dijawabnya simpel sekali itu. Ya dengan senang hatiku Om. Iya. Ya itu apa? Amat sangat penting. Kalau bagi kita ya, bagi GPIB khususnya ya, amat sangat penting. Kenapa? Ya, pada saat sebelum peneguhan CD itulah kita dibentuk. Iya kan? Karena tadi kan saya sudah katakan, CD itu artinya itu adalah penuh. Ya. Ya, dia itu sempurna. Nah, disinilah dia akan masuk ke dalam sebuah wadah di mana dia bisa menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, dan lagi juga tadi sudah kita bicarakan, CD itu merupakan persyaratan, ya kan, untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Nah, itu dia yang perlu kita pahami. Jadi penting nggak? Ya penting banget. Penting banget ya. Penting banget. Penting Nah, gitu banget, loh, ya kan? Karena ini yang menentukan untuk kita nanti terlibat di dalam sebuah pelayanan di gereja, khususnya GPIB. Misalnya Kak JJ kan sekarang jadi pengurus, ya kan? Nah, pasti sudah CD dong, iya kan? Iya dong, Nah, itu dia. Makanya ini merupakan persyaratan. Nah, nanti setelah itu nanti mungkin ada rencana, yaitu mungkin melakukan perkawinan atau pernikahan. Maka syaratnya harus CD. Nah, gitu dia. Oke, berarti kalau secara iman tuh memang sangat penting ya Om ya. Sangat penting. Karena apa kalau yang JJ tangkep ya Om ya dari obrolan kita ini, CD ini, katekisasi dan CD ini ya memang sebuah bentuk rangkaian pembelajaran kita untuk lebih mengenal iman kita kepada Tuhan Yesus ya, iman percaya kita ya yang memang sudah dibawa sejak kita kecil dari orang Betul, tua, iya. terus kita belajar lebih mengenal Tuhan Yesus dari pribadi kita sendiri ya Om ya. Iya. Jadi kita menerima Tuhan Yesus itu nggak dari orang tua lagi, tapi Iya. kita sendiri ya Om ya. Nah terus dari situ juga untuk dalam hidup berpelayanan di gereja, ketika kita sudah sudah mengaku iman percaya kita sendiri, kita sudah bertanggung jawab sendiri ya kan Om, otomatis dalam menjalankan pelayanan di gereja ini ya kita harusnya menjalankannya dengan sepenuh hati ya Om ya. Iya, betul. Kayak gitu ya Om ya, harapannya ya Om ya. Iya. Nah, ini perlu diketahui juga sama Kak JJ dan juga para pemirsa ini bahwa khususnya di GPIB ini bulan-bulan istilahnya itu adalah proses dari katekisasi. Oke. Nah, Kenapa tuh Om? Ini harusnya dimulai di bulan Mei seharusnya. Iya, Karena iya. hitungannya kan harus 48 materi yang akan diberikan. Jadi paling tidak 48 minggu yang dibutuhkan. Nah, nanti ketemunya itu tahun depan di bulan April. Makanya kita tahu kan, Kak Cici juga tahu dong bulan April itu bulan apa, ya kan? Iya, benar, Kan ada Om, Paskah ada di situ, Paskah. Nah, iya kan? makanya itu kan perjamuan kudus dong. benar, Nah, makanya itu kenapa kok memang harus materinya sekian banyak itu 48 ya harus diselesaikan Betul. dalam 48 minggu ya Om ya. Ya, Kan kadang itu kok kenapa sih Om kok peneguhan CD itu harus sebelum Jumat Agung ya kan? Ya, betul. Kenapa sih kok harus sebelum Jumat Agung? Jawabannya itu tadi, karena kan di Jumat Agung kita menerima sakramen perjamuan kudus. Nah, yang boleh terima sakramen perjamuan kudus ya warga CD Warga jemaat, CD kita-kita yang sudah di CD. iya, itu dia. Kayak Betul gitu berarti sekali. nyambungnya ya Om ya. Oke Om, kalau gitu terima kasih ya Om. Ini ilmunya cukup
sangat bukan cukup ya, ini sangat berguna ya, menambah ilmu ya. Walaupun JJ juga sudah ikut katekisasi, sudah ikut CD, tapi kan itu sekitar berapa tahun yang lalu ya Oke, Om. Ini ya gitu ya. cukup menyegarkan kembali ya Om, mengingatkan Iya. kembali. Jadi kalau misalnya nih ada yang tanya nih, kenapa sih kok kamu harus di CD, kenapa CD. kamu harus melewati proses katekisasi? Nah, bisa nih untuk kita sebagai jawaban ya Om ya, Betul, iya. memberikan pandangan kalau ternyata di GPIB itu memang kita harus melewati yang namanya katekisasi dan harus di CD sebagai yaitu tadi sebagai salah satu bentuk ada di tatanan gereja kita dan juga sebagai bentuk pengakuan iman kita kepada Tuhan Yesus Betul, secara dewasa. Jadi setelah kita di CD, semua yang kita lakukan itu kita tanggung jawab sendiri ya, Iya. ya Om ya, ke Tuhan Yesus ya, ke Tuhan ya Om ya, bukan Iya, lagi betul. tanggung jawab papa dan mama gitu ya Om ya. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak ya Om sudah Sama-sama. mau sama-sama sharing tentang apa itu katekisasi, apa itu CD. JJ harap apa yang kita obrolin sekarang ini benar-benar berguna ya, nggak cuma buat kita Iya. aja ya Om ya, Betul tapi juga sekali. buat semua yang nonton podcast kita hari ini ya Om ya. Iya, betul. Oke kalau gitu mungkin untuk teman-teman yang di rumah kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi nih tentang apa sih katekisasi, apa sih CD, atau pertanyaan-pertanyaan seputar katekisasi CD, atau juga pertanyaan seputar yang lain tentang gereja Betul, juga iya. ya kan Om ya, Iya. bisa untuk tulis di kolom komentar ya, kita bakal tampung ya Om Iya, ya pertanyaannya, mungkin juga bisa kita jawab juga ya Om ya. Betul. Mungkin juga kita bisa jawabnya lewat video lagi ya Om, lewat Betul. podcast selanjutnya ya. Jadi kita merasa sangat terbuka untuk ide-ide dari teman-teman semua ya, yang mau kasih ide bisa tulis di kolom komentar supaya bisa kita sharingkan sama-sama di podcast kita selanjutnya. Oke, sekian dulu podcast kita pada hari ini ya Om. Terima kasih banyak ya Om. Terima kasih Kak JJ, sudah ya. mau sharing-sharing. Oke, kita ketemu lagi di podcast kita selanjutnya. We are blessed. Puji Tuhan Kristen. Tuhan Yesus memberkati.